Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan alumni terbaik kita dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para nabi juga tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu ya untuk Ibu Dian. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ibu Dian. Halo, waalaikumsalam. Bagaimana, apa kabar Ibu? Sudah terdengar? Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah baik. Semoga Ibu kedepannya selalu sehat ya Bu ya. Amin. Mungkin untuk sesi kita interview pada malam hari ini kita interaktif saja mungkin ya Ibu, dari teman-teman diharapkan untuk interaktif bertanya dikarenakan mohon izin Ibu. Jadi di sini kita ada tugas dari Teknik Informatika Kefarmasian mengenai pembuatan website, dan dari teman-teman kelompok kita ini sudah berencana untuk membuat website mengenai profil alumni yang nantinya akan dibuat mengenai website tentang Ibu Dian itu sendiri. Mungkin apakah Ibu Dian sudah bersedia dibuatkan website oleh teman-teman kelompok kami? Saya bisa bantu apa ya? Oke, mungkin nanti dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipertanyakan untuk Ibu dan nanti bisa dimasukkan ke website yang akan kita buat seperti itu Ibu. Mungkin dari teman-teman dipersilahkan yang ingin interview. Apakah kami boleh mengetahuinya Ibu? Oh, tempat tanggal lahir. Betul Bu. Oke. Saya asli Jember. Saya lahir di tanggal 11 Januari tahun 93. Oke, berarti kelahiran 93. Kalau boleh tahu Ibu riwayat pendidikan Ibu sampai saat ini mungkin dimulai dari SMA, jika kami boleh tahu Ibu. SMA itu saya masuk di 2007. Saya lulus di tahun 2010. Kemudian saya di A1 Jember. Kemudian S1 saya di UNES di Fakultas Farmasi dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, setelah itu saya apoteker itu di IPB, Sekolah Farmasi IPB tahun 2015 sampai 2015. Waktu itu karena di IPB sudah ada peminatan, ada pelayanan farmasi dan teknologi farmasi, dan saya masuk ke pelayanan farmasi pada waktu itu. Kemudian di tahun 2015 sampai di awal 2017 saya magister di tempat yang sama di Sekolah Farmasi IPB. Untuk peminatannya saya di farmakologi dan toksikologi. Kemudian di tahun yang sama itu sampai di pertengahan 2020 saya doktor di departemen yang sama, farmakologi farmasi klinis, peminatannya farmakologi dan toksikologi. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Tadi mungkin lebih banyak di ITB ya Bu, di Sekolah Farmasi ITB, dan lebih memilih di peminatan pelayanan kefarmasian. Benar Ibu? Seperti itu. Ya, kalau waktu apoteker saya di pelayanan kefarmasian. Jadi lebih banyak di rumah sakit,
PKPA-nya banyak di rumah sakit, kemudian di dinas kesehatan dan di puskesmas. Tetapi kalau magister dan doktor saya lebih ke basic saya, jadi farmakologi. Gue lebih milih ke pelayanan ke farmasi gitu, nggak ke bidang teknologi atau ke bidang industri. Tapi jadi pertimbangan ibu saat itu, jika kalian boleh tahu apa ya bu? Karena saya suka berinteraksi dengan banyak orang dan menurut saya kelainan farmasi itu akan lebih banyak berkontak atau berinteraksi dengan banyak orang, terutama ketika kita kerja di rumah sakit atau di apotek itu kan termasuk klien kefarmasian ya. Jadi kita akan banyak berkontak sama orang, banyak kasih informasi yang memang kita butuhkan. Sedangkan kalau di teknologi farmasi kemungkinan besar pekerjaannya itu kan di industri, misalnya itu industri obat atau industri rumah sakit, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang itu nggak banyak gitu. Jadi saya lebih prefer ke pelayanan. Oh gitu, buat baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya izin bertanya lagi ya Bu, dari sekian banyaknya universitas yang Ibu pilih untuk melanjutkan ke jenjang profesi dan juga magister itu di ITB, dan menurut saya juga ITB sangat bagus sekali gitu fakultas sekolah farmasinya. Nah mungkin dari Ibu sendiri pengalaman selama Ibu di S1 Farmasi di Universitas Jember dengan Ibu merasakan profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung juga magisternya, ada perbedaan atau mungkin ada titik poin positif dan juga negatif di Universitas Jember dengan Institut Teknologi Bandung seperti itu Bu? Bagaimana menurut Ibu? Kalau komparasi terkait apotekernya, saya nggak bisa komparasi karena di waktu itu IMES di fakultas farmasi itu belum ada apoteker ketika saya lulus. Jadi ketika saya lulus, semester berikutnya baru dibuka angkatan pertama apoteker fakultas farmasi di IMES. Jadi saya nggak bisa komparasi mana yang lebih bagus dan mana yang maksudnya bermaksud dan juga apa namanya masing-masing universitas. Kalau dari segi apotekernya ya, cuman kalau dari segi apa namanya pembelajarannya itu jelas berbeda. Karena waktu di zaman saya itu dosen-dosennya masih, kalau di UNES ya, di Jember itu masih didominasi sama dosen-dosen muda pada waktu itu. Dan apa ya, dosen muda kan berbeda ya. Kalau kita misalkan idenya atau ilmunya, dan di lain sisi juga pengalamannya kan juga nggak sebanyak dosen-dosen yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadinya nggak banyak yang bisa digali dibandingkan ketika saya di ITB. Karena di ITB kan dosennya bervariasi ya, dari dosen muda, dosen sudah sukses juga, sudah tua, yang juga banyak. Jadi lebih banyak yang bisa digali di ITB dibandingkan di UNED gitu. Tapi sekarang kan sudah banyak ya dosen-dosen yang nggak muda, misalnya dosen-dosen yang sudah banyak berpengalaman di UNES sudah banyak gitu. Kalau dibanding waktu zaman saya dulu, jadi sekarang saya sudah bisa lebih banyak yang bersaing jika dibandingkan sama universitas yang besar. Oke baik Bu, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo dipersilakan untuk teman-teman.
Baik Ibu, apa suara saya terdengar? Melanjutkan pertanyaan dari dari sebelumnya, mengenai terkait itu gimana ya untuk selama saya baru join di Unpad di Fakultas Unpad itu di tahun 2021 bulan September. Jadi hari ini kalau sampai sekarang ini sudah baru masuk dulu. Kemudian sebelum itu saya di tahun 2020 itu jadi analis. 2020 sampai 2021 itu saya analis di ada laboratorium sentral di fakultas di Unpad, itu analis di lab COVID. Jadi kerjaannya adalah untuk deteksi SARS-CoV-2 di lab sentral di Unpad. Setelah itu selama itu juga saya melakukan postdoktoral. Jadi sebagai peneliti di fakultas di tahun lahan sampai 2021 sampai sebelum saya diterima sebagai dosen di fakultas. kalau boleh tahu, untuk prestasi Ibu sendiri selama di perkuliahan itu apa saja ya Ibu? Prestasi ini maksudnya gimana? Mungkin seperti mengikuti lomba-lomba atau Oke. Kalau S1 saya cukup aktif sih, ikut lomba karya tulis ilmiah, baik itu ya karya tulis ilmiah, kemudian esai juga saya aktif, dan ya ada beberapa yang juara juga gitu. Cuman kalau disuruh list saya agak lupa ya, tapi saya waktu itu apa ya, yang di UI itu juga pernah ada, tapi nanti coba saya cek lagi ya, saya agak lupa soalnya. Jadi karya tulis ilmiah iya, ada beberapa yang juara 1 ada, kemudian saya juara 3 juga ada. Karena saya waktu itu memang ya lebih aktif untuk ikut kegiatan seperti itu. Tingkat nasional ada, kemudian regional Jatim Bali juga ada. Tapi yang besar itu adalah waktu itu yang saya ingat adalah ada kegiatan di UI waktu itu. Dia call for idea gitu. Jadi ide kami waktu itu, saya satu tim sama ada anak Faperta. Dan waktu itu kami juara 1 di ajang tersebut. Yang mengadakan itu kalau nggak salah adalah FMIPA UI. Itu salah satunya ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pengalaman organisasi, Ibunya sendiri mengikuti organisasi apa saja ya? S1 itu saya BEM fakultas waktu itu 2 periode kalau nggak salah ya. Jadi anggota 1, kemudian jadi apa namanya, kepala departemen ya kalau sekarang. Itu pernah juga. Kemudian anggota
Kemudian ada satu lagi namanya Karisma. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi saya itu adalah salah satu founder atau pencetus dari Karisma. Jadi kami ada 3 orang waktu itu. Saya, kemudian 3 atau 4 orang ya. Saya, kemudian ada namanya Hendra Widya Putra. Kemudian ada juga Zulaika Rahmi kalau nggak salah. Sama ada satu lagi Ulia. Itu kami sama-sama anak angkatan 2010 dan itu angkatan pertama untuk Karisma. Jadi kami waktu itu buat pertama kali ya Karisma itu dengan pembinanya ada 3 waktu itu, ada Pak Bawon, kemudian Pak Anton, sama Bu Ika. Berarti Karisma ini udah cukup lama juga ya bu organisasinya. Mungkin dari dulu memang berorientasi untuk di pelatihan keilmuan kayak gitu bu, untuk SI kategori ini ya. Ya, karena ya itu karena saya suka science. Jadi waktu S1 saya memang banyak terlibat atau banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan penelitian, PKM, kemudian esai, kemudian ada karya ilmiah. Jadi waktu itu saya cukup aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu. Di BEM pun saya masuk ke apa sekarang ya departemen ya keilmiahan gitu-gitu. Biro Kastrat gitu bu. Ya, something like that. Kalau untuk di organisasi di luar kampus mungkin Isma Farsi, ibu pernah mengikutinya atau di yang lain? Oh iya, saya juga dulu anggota Isma Farsi. Kayaknya 1 periode deh, saya lupa. Tapi saya pernah jadi anggota Isma Farsi waktu itu. Di wilayah apa, di nasional? Sepertinya wilayah ya, nggak sampai nasional. Batang Jatim berarti ya bu? Ya. Kalau nggak salah Isma Farsi ada kegiatan gitu, tapi saya lupa apa gitu. Waktu itu dia datangkan semua perwakilan sejatim gitu, tapi di Jember di UNED. Kalau nggak salah dulu di FKG. Dan ya waktu itu kami ketemu banyak mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Jatim gitu. Jadinya kami banyak ya teman juga banyak, koneksi juga banyak gitu ya. Jadi nggak hanya dapat nggak hanya dapat esensi kegiatannya, tapi juga banyak koneksi gitu waktu itu. Jadi ya itu lumayan berkesan dan sampai sekarang pun kami beberapa masih kontak gitu. Jadinya ya itu salah satu acara yang buat saya buat kolaborasi gitu, banyak relasi di situ. Salah satu acara yang membuat saya banyak relasi dan banyak kolaborasi. Gitu, baik bu. Wah, mungkin karena dulu masuknya ke fakultas apa ya bu di farmasi UNED itu? FKG ya? Atau fakultas apa bu? Dulu sih di FKG ya. Kalau acaranya ya saya FKG. Enggak. Saya lupa lagi. Enggak, itu acaranya farmasi kan?
Iya, cara enggak maksudnya ini ke yang lainnya Bu. Seperti apa? Ini topik yang lain maksudnya dulu itu farmasi di UNED itu masuknya fakultas apa ya Bu? Oh enggak, farmasi dulu waktu saya masuk itu sudah fakultas sendiri. Karena kan dia eh, sudah jadi fakultas dari tahun 2003, ya, 2003 kalau nggak salah. Jadi saya masuk itu 2010 sudah angkatan ke-7. Tapi memang waktu saya lulus itu masih belum 2014 itu masih belum ada apoteker. Jadi apoteker itu ada ketika saya udah lulus gitu. Kayaknya satu semester atau 1 tahun setelah saya lulus baru ada apoteker itu. Tapi angkatan saya setelah saya itu mereka jadi angkatan pertama apoteker apa itu. Baik Bu, mungkin dari teman-teman ada lagi. Izin bertanya Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, Mengenai publikasi, apakah Ibu memiliki penelitian yang sudah Ibu publikasi dan atau seperti buku-buku atau jurnal-jurnal? ya, publikasi ada beberapa. Adik-adik bisa cek di Scopus saya mungkin. Itu ada beberapa jurnal yang mungkin bisa dicek dari saya S2 sampai sekarang. Mungkin ada sekitar berapa ya? Belasan. Nggak terlalu banyak juga. Cuman ada adik-adik bisa cek di situ. Atau saya coba ya, saya buka laptop. Apa perlu ini? Oke Bu, buat nanti di bagian website di bagian Oke, udah bisa akses? Websitenya nanti akan seperti apa? Apa cuma satu alumni atau nanti akan diisi oleh beberapa alumni? rencananya cuman satu alumni aja Bu. Jadi dalam satu website itu cuman profil Ibu aja. Jadi tugas gitu ya sebenarnya ya. Betul Bu, ini tugas untuk UAS nanti akhir semester. Tugas siapa dosen pengampunya? Pak Amron Ibu. Oke. Biasanya yang suka-suka informatika itu ini Lawan. Dia biasa suka kasih pelatihan gitu menggunakan Mendeley, Zotero. Tapi kalau nggak tahu ya, mungkin Pak Ampun juga sekarang interestnya ke situ.
di awal juga sudah Bu sama Pak Bawan. Sekarang lagi pergantian di tengah saya gitu. Oke. Kemarin di awal-awal memang sama Pak Bawan. Ya, ya karena saya tahu beliau sukanya seperti itu gitu. Dan kayaknya kalau mata kuliah ini ya paling cocok beliau gitu, Pak Bawon. Oke, ada lagi? Sepertinya saya tadi kurang ini ya Bu, kurang dengar secara jelas untuk pengalaman pekerjaan Ibu dari mulai sudah profesi sampai sekarang mungkin Ibu. Kalau setelah profesi saya lanjut. Jadi saya baru masuk ke dunia kerja itu ketika saya sudah lulus beasiswa dari Dikti. Beasiswanya namanya beasiswa PMDSU. PMDSU itu apa ya? Percepatan PMD untuk sarjana unggul. Waktu itu saya masuk ke batch 2 di tahun 2015. Jadi beasiswanya beasiswa S2 dan S3 waktu itu di ITB. Jadi setelah apoteker saya melanjutkan kuliah sampai saya lulus S3 di bulan Juli 2020 dengan beasiswa dari Dikti. Nah, baru setahun saya ikut mulai masuk ke dunia kerja. Jadi yang pertama itu adalah ya analis di lab COVID di Laboratorium Sentral di Unpad. Kemudian di tahun yang sama saya jadi postdoktoral. Jadi saya kerja sebagai peneliti gitu di bawah Fakultas Farmasi Unpad. Nah, selama 1 tahun sampai bulan Agustus 2021. Nah, setelah itu baru September 2021 saya jadi dosen di Fakultas Farmasi Unpad sampai saat ini. Jadi saya jadi dosen itu baru 1 tahun belakangan ini. Jadi sekarang jadi dosen di Fakultas Farmasi Unpad Bu. Iya, iya. Saya sekarang di Fakultas Farmasi Unpad di Departemen Farmakologi, Farmasi Klinis. Tapi kalau labnya ada Laboratorium Farmakologi. Jadi semakin gagal move on ya Bu sama Unpad. Soalnya kemarin saya ke Unpad pilihan pertamanya, tapi rezekinya di UNES Bu. Oh gitu? Ya, saya Jawa Barat juga Bu, dari Cianjur. Jadi ya lumayan deket tuh. Iya ya. Di tahun berapa kamu masuk? Masuk apanya Bu? Ikut tes di sini. Tahun kemarin UTBK tahun kemarin itu pilihan pertamanya ke Unpad, ke Fakultas Farmasi. Pilihan pertama Unpad, pilihan kedua UNED. Betul Bu. Iya. Kemarin juga ini sih bulan kemarin itu ada PMB juga sih, tapi ini bukan yang tahun kemarin. Tahun kemarin kalau PMB-nya berarti saya masih belum join karena kan PMB itu bulan Juli ya kalau nggak salah ya, antara Juli Agustus kan, sedangkan saya masuk atau intake itu di di bulan September 2021. Tapi kalau kamu masuk ke sini berarti kan kamu udah tahun pertama ya
Berarti sekarang semester 3. Enggak Bu, masih semester pertama, masih maba. Oke oke. Oke oke. Oh gitu. Padahal ininya kemarin nih, tahun kemarin. Apanya Bu? Intake-nya, masuknya tahun kemarin. Masuk masuk universitasnya. Sebenarnya saya lulusan tahun 2021. Jadi kemarin lulusan 2021 saya sempat kuliah di UMY. Kemarin angkatan tahun 2022 ikut UTBK lagi. Pengennya semakin deket gitu ke Unpad, bukan malah makin jauh, tapi rezekinya malah makin jauh, malah ke Jember gitu. Iya oke. Ini yang lain ini juga yang perempuan ini juga ada yang dari Jawa Barat atau dominasi Jawa Timur? Jawa Timur, oke. Iya. Nggak apa-apa, berarti kan temannya lebih bervariasi nih. Nggak hanya berkumpul sama orang-orang Jawa Barat gitu, tapi sekarang temannya udah Jawa Timur. Biasanya kan berbeda tuh, culture-nya juga beda. Jadi kamu banyak belajar di situ. Betul Bu. Sekarang di sini jadi minoritas Bu. Jawa Baratnya cuma bertiga Bu. Oh, tapi berarti ada ya yang Ada. Jawa Barat juga? Oh, jauh sekali. Ada. Cuman bertiga. Ya oke. Tapi Jawa Timur itu banyak yang bisa kamu explore ya. Banyak tempat yang bagus. Jadi kamu kalau main di Jawa Timur nggak akan kehabisan. Nggak usah jauh-jauh. Jember itu bagus, banyak tuh. Air terjun banyak, terus pantai ada, terus ke sebelah ada Ijen, ya kan? Banyuwangi juga bagus. Jadi banyak kalau kamu misalnya stres gitu dengan belum, tapi ya masih semester 1 tuh biasanya masih seneng, masih semangatnya biasanya. Nanti kalau udah di tengah-tengah, udah masuk semester 5 gitu kan, udah semester 6 itu udah banyak tuh kuliahnya, udah padat. Terus praktikum sore itu hampir setiap hari. Wah itu udah mulai banyak ngeluh tuh biasanya. Nah untuk menghilangkan stres itu biasanya kan bisa main tuh di weekend. Gak usah jauh-jauh. Betul Bu. Udah banyak. Jember, Bondowoso tuh banyak kalau main. Kalau mau yang agak jauh ya ke Malang, ke Batu kan banyak juga. Bromo. Jadi pasti di manapun tuh pasti ada yang bisa kamu explore gitu. Betul Bu. Wisata. Iya, nanti kamu setelah dari Jember pasti setelah balik ke tempat kamu pasti kamu akan banyak kenangan dan akan kangen nanti sama teman-teman kamu. Nanti kamu akan balik lagi ke Jember tuh. Betul Bu, di Jember banyak wisatanya, nggak akan kehabisan Bu, benar. Tapi uangnya yang kehabisan Bu nanti. Wisatanya nggak akan kehabisan Bu, benar. Iya, karena kan nggak, kalau kita di rumah, misalnya di Jawa Barat kan ya dekat rumahnya ya, kamu bisa pulang kapan kamu mau gitu. Cuman kalau kita hitung-hitungan sebenarnya ini sama aja ya, kan kamu ngekos juga, kan di Unpad kan kamu ngekos juga, makan juga ya ini gitu kan, maksudnya ada living cost juga gitu loh. Cuman memang kamu bisa mungkin untuk pulang ke rumah jadi akan lebih sering gitu karena kan dekat ya. Kalau di Jember kan jauh gitu, beda provinsi gitu. Jadi kamu mungkin nggak aktif kos, kayaknya sama aja sih. Justru kayak Jember lebih murah ya sebenarnya. Ya, tapi saya nggak tahu ya, karena kan di Unpad kan Unpad Jatinangor ya. Maksudnya bukan di Bandungnya gitu. Yang agak mahal kan di Bandungnya. Gitu.
Betul. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya Ibu untuk judul skripsi yang Ibu ambil itu apa ya? Sekali lagi. Sebentar. Coba saya buka dulu ya. Skripsi itu saya di farmasetika. Waktu itu ada project pembimbingnya, projectnya ada tentang nanopartikel. Nah, pembimbingnya ada, kalau pembimbing utamanya itu adalah Ibu Lina. Saya lupa nama panjangnya, nanti coba ya, Ibu Lina. Kemudian pembimbing duanya adalah Bu Tora. Kalau judul pastinya, coba bentar, saya lupa, cuman topiknya adalah tentang nanopartikel gitu. Nanopartikel, jadi membuat suspensi nanopartikel naringenin namanya. Bahan aktifnya adalah naringenin. Judulnya adalah preparasi dan karakterisasi nanopartikel kitosan naringenin menggunakan desain faktorial. Dengan pembimbing Bu Lucia Oktora dan Bu Lina. Baik Bu, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya Bu, kalau boleh kami tahu untuk apa sosial media dari Ibu sendiri biar kita lebih mencari tahu lagi lebih dalam, menggali informasi-informasi tentang Ibu lebih mendalam. Mungkin boleh kami mengetahui sosial media yang Ibu punya atau mungkin profil-profil Ibu yang bisa kita lihat gitu. Profil ya. Kalau pribadi IG mungkin ya, Instagram. Bentar ya. Ini IG-nya. Ini IG, tapi kalau profesional bisa cek Orchid mungkin. Saya juga ada IG Lab, jadi kalau adik-adik mungkin tertarik, ini IG Lab saya. Jadi di situ banyak cerita tentang apa yang lab saya sudah lakukan. Kemudian info-info karena penelitian saya banyak terkait di tuberkulosis sama pencarian biomarker. Jadi di situ banyak update terkait penelitian mengenai tuberkulosis dan juga pencarian biomarker di tuberkulosis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Ibu sepertinya dari kami sudah cukup untuk interview pada malam hari ini. Mungkin dari Ibu sebelum ditutup ada closing statement dari Ibu atau mungkin motivasi-motivasi bagi kami selaku mahasiswa baru Ibu untuk kedepannya untuk mencapai cita-cita menuju profesi apoteker yang mulia gitu Bu. Apa ya? Ya nikmatin aja prosesnya gitu. Karena kan orang biasanya fokusnya ke tujuan gitu ya. Tapi kita lupa gitu untuk ya menikmati segala prosesnya gitu. Apalagi kalian masih muda gitu, masih jalannya masih panjang, apalagi masih maba kan. Jadi naik turun tuh pasti ada nanti, apalagi kalau udah mulai di tengah-tengah tuh pasti jenuh gitu kan, udah capek, stres tuh pasti ada. Tapi ya tetap dijalanin gitu, karena dan teman itu penting gitu, karena kalian nggak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai jenuh, mulai stres, mulai dah untuk
menghubungi teman-teman kalian gitu, biar kalian nggak sendirian. Karena beberapa pengalaman itu banyak yang apa istilahnya ya, nggak melanjutkan gitu atau mutung di jalan ya karena itu, karena dia nggak mau cerita ke teman-temannya gitu kan, kalau sebenarnya dia ada masalah gitu. Jadi sebelum kalian stres atau sebelum kalian jenuh gitu, ya main aja ke teman-teman kalian. Kalau perlu cerita ya cerita gitu kan, maksudnya berbagi. Siapa tahu kalau dengan berbagi itu kan bisa sedikit melepaskan gitu ya apa yang kalian rasakan, ada berbagi beban lah istilahnya. Kan kalian goalnya satu kan, goalnya sama untuk lulus gitu kan nantinya. Itu jadi nikmatin aja prosesnya. Kemudian selagi kalian kuliah ini di S1, coba segala opportunity yang ada, segala kesempatan yang ada, dan sesuaikan dengan passion kalian gitu. Kalau saya misalnya S1, saya kan passionnya memang di penelitian ya. Jadi waktu S1 dulu saya banyak tuh coba-coba di karya ilmiah, di esai, kemudian ikut apa PKM dan segala macam. Nah, itu salah satu kegiatan saya ya untuk yang saya senangi gitu waktu saya S1. Begitu juga kalian, kalau misalnya kalian suka di mana, di organisasi misalnya, ya ikut aja di BEM, di mana, di semua versi dan segala macam. Kemudian kalau yang lain misalnya di olahraga misalnya, ikut aja apa kalian gitu kan, selagi kalian masih di bangku perkuliahan gitu. Karena nanti kalau sudah kerja kayak saya, itu waktu untuk menggali potensi itu akan sedikit gitu. Karena nanti fokusnya adalah fokus kerja, fokusnya apa ya, fokus cari duit gitu kan. Udah nggak ada tuh untuk menyalurkan passion gitu kan, bukan nggak ada ya, sedikit waktunya untuk itu. Karena waktunya banyaknya ya kerja, cari duit dan segala macam. Jadi mumpung kalian masih kuliah, masih muda, gali semua potensi yang ada, ikuti semua yang ada, gitu, semua kesempatan. Nah, exchange itu juga, kalau misalnya ada kesempatan student exchange, misalnya kemana, ikut aja. Karena itu akan membuka perspektif yang lain, gitu. Jadi mindsetnya tuh nggak hanya terkungkung ya di Jember aja gitu, atau di Indonesia aja misalnya. Jadi ketika kalian keluar misalnya exchange ke luar negeri misalnya, atau keluar provinsi yang lain gitu, itu kan menambah wawasan dan menambah teman juga, menambah koneksi, menambah kolaborasi gitu kan. Jadi nanti mungkin ketika kalian udah masuk ke dunia kerja, oh saya butuh ini, ingat tuh, oh ini dulu bagusnya di sini, bagusnya di A, bagusnya di B gitu. Jadi kalian udah punya koneksi, oh saya bisa nih minta tolong ke A, dulu kan saya kenal waktu ada kegiatan apa dan lain-lain gitu. Jadi perbanyak koneksi. Kalau misalnya ada student exchange, ikut aja gitu, selagi kalian masih kuliah gitu. Jangan terpatok ke IPK. Ya IPK boleh, apa ya istilahnya ya, IPK itu akan penting ketika di seleksi awal kita kerjakan dokumen gitu. Tapi kuliah kan nggak hanya IPK gitu ya, soft skill kan juga penting ya. Gimana kita dapat soft skill ya, dengan cara-cara seperti itu gitu kan. Jadi ya itu saran saya gitu, ketika kalian jangan hanya terpaku di IPK aja, tapi gali semua potensi yang ada dan perbanyak koneksi. Itu sih kalau dari saya. Kalian jalannya masih jauh, masih maba tuh masih muda sekali, paling 17-18 kan, 17-18 tahun ya. Iya, masih sangat muda, jalannya masih sangat panjang. Perbanyak wawasan.
apalagi farmasi UNED sekarang udah bagus ya, nggak kayak zaman kayak dulu gitu. Sekarang udah mulai maju, kerjasama juga sudah banyak sekarang di Fakultas Farmasi. Dosen-dosennya sekarang sudah mayoritas S3 juga kan, udah doktor. Kalau dulu saya kan enggak, dulu saya masih S2, dosen-dosen muda gitu. Kalau sekarang sudah banyak, sudah potensial, jadi kalian bisa banyak gali keilmuan, gali informasi dari dosen-dosen tersebut. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik Ibu, terima kasih motivasi dan saran-sarannya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik ya teman-teman, untuk bisa menggali ilmu-ilmu kita, tidak hanya ilmu mengenai tentang fokus ke IPK saja gitu. Mungkin kita bisa mengasah soft skill di luar kampus atau mungkin di luar akademik, di organisasi-organisasi yang lainnya, seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi kelompok 8 ini untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf nih karena sudah mengganggu waktu aktivitas di malam harinya, sudah mengganggu istirahatnya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, terus berjuang dalam kefarmasiannya, dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejak yang luar biasa dari Ibu Dian Staloka ini. Terima kasih Ibu. Mungkin kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa kifaratul majlis, salawat serta salam dipersilakan. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.